belakang rencana pembangunan energi baru ini sebagai energi baru, Pak. Jadi kami mendapatkan energi untuk membangun energi baru kita. Tantangan pertama yang sering kita dengar, elektrifikasi rasio kita masih 87%, dan kita punya 12.669 desa yang belum mendapat akses listrik. 2.519 diantaranya masih gelap, sama sekali tidak punya akses. Kemudian rasio elektrifikasi 87 menjadi 90%, bahkan 99% di 2019 itu kalau ukuran negara-negara standar mungkin kecil saja. Tapi karena kita ini negara kepulauan, negara yang sangat besar, setiap kali kita bertemu dengan kolega, tamu-tamu kita itu selalu perbandingannya mereka nyebut kota tapi kita nyebut negara gitu. Pongario kemarin datang, penduduk kami 10.000. Jadi ngejar 100% elektrik 10 juta. Ngejar rasio elektrifikasi segitu tuh kecil, tapi Indonesia kebayang gitu. Dan setiap kali berkeliling terutama ke wilayah timur terasa betul gapnya luar biasa. Kita punya 6 provinsi paling gelap di Indonesia, dan 70% desa yang gelap itu adanya di timur. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, kemudian Maluku Utara dan Maluku Bawah. Ini akan jadi salah satu perhatian kita di mana 3-4 tahun ke depan bagaimana caranya mengejar ketinggalan itu. Gap yang kedua adalah tahun 2007 kita menyepakati Undang-Undang Energi tahun nomor 30 tahun 2007 yang baru 7 tahun kemudian PP-nya itu terbit. Aturan pelaksanaan itu tertinggal betul. Di PP 79 tahun 2014 disebutkan hematlah minyak, gunakan gas secara optimal, gunakan batu bara untuk semaksimal mungkin domestic consumption, kemudian pacu habis-habisan energi baru terbarukan. Itu amanatnya demikian. Tapi kalau kita lihat 5-7 tahun terakhir, perkembangan energi baru itu stuck. Pada tahun 2023 menurut 25 menurut PP itu disebutkan kita masih punya energi baru terbarukan 23%. Tapi hari ini baru punya tidak sampai 7%, 6,8%. Jadi gapnya masih lebar sekali. Gap yang lain adalah tadi antar wilayah barat dan timur, dan di sini ada rekan-rekan PLN juga merasakan betul bagaimana mengejar ketertinggalan. Dan sebagai korporasi tentu saja dia punya concern pertama-tama mesti untung, tapi juga ditugasi melistriki wilayah-wilayah sulit yang secara komersial memang belum menentukan. Inilah gap-gap yang sedang kita urus bersama, dan melistriki pulau-pulau yang jumlahnya ribuan itu tidak mungkin dikerjakan dengan energi konvensional yang sering kita sebut. Dan sudah pasti Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada temuan baru, minyak kita tinggal 12-15 tahun lagi. Gas barangkali tidak sampai 30 tahun. Batu bara mungkin masih punya 70-60 tahun, tapi satu ketika pasti habis juga. Dan karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita ngebut, memperkuat diri untuk membangun energi terbaru dan terbarukan yang potensinya masih sangat jauh sekali. Jadi kapasitas terpasang kita 53.000 MW sekarang ini, dan hitung-hitungan rekan-rekan di EBT itu kita punya potensial 300.000. Jadi sebetulnya 5-6 kali lipat. Yang sudah dieksploitasi baru 3%-an dari potensi itu. Geothermal kita katanya nomor 2 terbesar di dunia. Kita tidak punya kekurangan matahari, sepanjang tahun kita punya matahari. Air kita di mana-mana, hidro masih sangat luas potensinya. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian, kepada yang tanda tangan barusan tadi, saya ingin sampaikan bahwa investasi ini aman. Karena ruang tumbuhnya masih besar. Kemudian tadi kita punya target-target yang harus kita kejar bersama-sama. Hal terakhir yang juga menjadi komitmen global kita adalah ketika kita tanda tangan perjanjian
Paris COP21.